Khianat adalah buah daripada dusta. Kalau orang sudah banyak berdusta, dia akan berkhianat. Kalau dia sudah berkhianat, dia sudah menjadi guru bagi para pendusta. Kenapa? Kalau dia tidak mengajak orang lain berkhianat, ia akan kena dan ia akan jatuh. Maka ia berusaha mengajak orang-orang lain untuk berkhianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudariku, hadirin hadirat dan para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudariku yang kumuliakan, orang munafik itu punya 3 ciri. Idza hadatsa kadzaba, itu jika ia berbicara dia dusta. Idza wa'ada khalafa, kalau janji dia ingkar. Idza tumina khana, jika dipercaya khianat. 3 sifat ini jika bersatu pada seseorang cukup untuk terkelompokkan ia ke dalam kelompok orang yang munafik. Namun para muhadditsin mengatakan belum tentu ia menjadi kelompok munafik yang di masa Nabi Muhammad SAW. Beda, derajatnya beda. Kasarnya kalau yang itu, yang di masa Nabi itu Dewan Jenderal itu, maksudnya bintang ke atas itu. Kenapa? Karena bertemu langsung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih munafik juga. Kalau sekarang kan enggak. Ya. Jadi jauh beda munafik zaman sekarang sama munafik zaman dulu. Zaman sekarang agak ringanan dikit. Ya. Nah, tapi tetap saja jika ia berjanji, ia ingkar. Ingkar tentunya kan juga luas. Bisa ingkar karena memang tidak mampu, bisa ingkar karena memang tidak mau. Apabila ia dipercaya, ia berkhianat. Nah, kalau berkhianat sudah jelas. Ya, dipercaya khianat. Kadang-kadang orang memvonis orang khianat padahal enggak khianat. Ninggalin rumah enggak dikunci, pulang kampung, balik kosong rumahnya udah dicuri. Ini tetangga nih pasti yang nyuri, khianat. Rumah sendiri ngomong enggak sama tetangga mau pulang, kan kira-kira begitu. Tetangganya tidak berkhianat, dan itu hanya vonis saja, tuduhan saja. Ya, ada yang memang betul-betul berkhianat, teman sendiri misalnya. Ya. Atau ada yang ketika ditagih janjinya, jurusnya hebat, ya, jurusnya ngalahkan Wiro Sableng ini, ya, jurusnya berkata kan terjebak sistem. Masya Allah, terjebak sistem, jadi tidak bisa menepati janji. Nah, kalau sudah digitukan kan masyarakat diam, kena kalimat terjebak sistem, maksudnya apa ya nggak ngerti, dibawa ke hal-hal yang tidak bisa dipahami oleh masyarakat. Hal ini berbahaya. Semoga Allah membersihkan sifat-sifat buruk seperti ini dari masyarakat kita, amin, dan dari muslimin umumnya, amin. Saudara-saudariku yang kumuliakan, khianat adalah buah daripada dusta. Kalau orang sudah banyak berdusta, dia akan berkhianat. Kalau dia sudah berkhianat, ia sudah menjadi guru bagi para pendusta. Kenapa? Kalau dia tidak mengajak orang lain berkhianat, ia akan kena dan ia akan jatuh. Maka ia berusaha mengajak orang-orang lain untuk berkhianat. Maka terjadilah kelompok pengkhianatan di dalam kelompok muslimin.
ngeri di hadapan orang yang ruku dan sujud sama-sama, tapi dalam kelompok itu ada kelompok-kelompok orang yang berkhianat satu sama lain, yang saling ingin mencelakakan satu sama lain. Ini sebentar lagi khususnya DKI kan pemilihan gubernur. Mudah-mudahan yang naik gubernur yang jujur, amin. Ya, ini kan ibu kota. Kalau ibu kota benar namanya ibu, ya kan? Ke wilayah barat dan timur insya Allah jadi benar. Kalau sudah ibu kotanya, pimpinannya mendustalah, khianatlah, terjebak sistem lah, repot. Ya, tapi mudah-mudahan yang akan datang, yang terjadi nanti, gubernurnya yang terpilih apakah masih yang sekarang atau yang akan datang, menjadi yang jujur, yang baik dan membawa rahmat bagi kita, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, dusta akan terikat dengan sifat menggunjing. Supaya dustanya dipercaya, ia akan menggunjing orang lain. Supaya ia bersih, ia harus menggunjing dan menjatuhkan orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan, pembahasan kita masih melanjut meluas, lebih luas lagi. Apa sifat-sifat jujur yang masih boleh, apa sifat-sifat dusta yang masih boleh, masih akan saya bahas. Salah satunya ya adalah untuk mendidik. Nah, kalau untuk mendidik boleh seperti di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, atau mendidik anaknya. Ya, dididik anaknya. Ada riwayat salafus saleh ketika ia anaknya minta makan, ini ingin membangkitkan sifat doa dari anaknya. Tidak dikasih makan anaknya, nggak ada makanan, kamu harus minta dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Salat hajat dulu, minta sama Allah, ya Allah beri saya makanan. Ya. Maka anak ini karena lapar, wudu, salat, minta sama Allah, ya Allah beri saya makanan. Bapaknya datang dari luar, anakku nih makanan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tarbiyah untuk anak-anak kecil. Hal seperti ini tidak apa-apa. Karena apa? Mengajari anaknya berdoa. Nanti anaknya dewasa tahu sendiri, oh bapak aku kemarin bohong. Tapi maksudnya itu adalah salah satu daripada bentuk bimbingan ilahi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat dusta adalah hanya salah satu sifat yang ada, sifat tercela di hati. Sifat-sifat lain terikat bagaikan rantai di dalam hati. Dusta akan terikat dengan sifat menggunjing. Supaya dustanya dipercaya, ia akan menggunjing orang lain. Supaya ia bersih, ia harus menggunjing dan menjatuhkan orang lain. Dan ia terikat pula dengan sifat khianat, seperti saya katakan tadi. Ia terikat pula dengan sifat sombong. Ia terikat pula dengan seluruh sifat-sifat hina yang ada di hati, bisa terbit gara-gara satu sifat ini. Karena ini sifat pertama yang mencelakakan manusia, dusta. Yaitu tipuan yang membuat tertipunya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, sehingga dari sorga yang begitu indah, dari tempat yang tidak pernah ada kesusahan, harus hidup bersama hewan dan tumbuhan di bumi hanya karena sebab perbuatan makhluk pendusta, yaitu iblis. Saudara-saudariku yang kumuliakan dan juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amin. Di dalam dusta itu ada juga yang perlu saya berikan contoh-contoh yang diperbolehkan.
yaitu untuk yang tidak merugikan orang lain tapi justru menenangkan orang lain, seperti orang yang bertamu, ya. Bertamu, Rasul sallallahu alaihi bertamu di dalam riwayat salah seorang sahabat, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, riwayat sahih Bukhari, "Ini ada tamu, siapa yang mau menjamu?" Rasul tidak punya makanan untuk menjamu. Pada seorang sahabat berkata, "Aku ya Rasulullah," mau dapat pahalanya. Padahal belum nanya di rumah ada apaan. Yang penting mau dapat pahala menjamu tamunya Rasulullah SAW. Ya sudah, silahkan bawa, biar nginep di tempatmu, makan malam di tempatmu. Bawa ke rumah, "Bu, ada makanan apa?" Kata si ibu, "Pak, saya enggak nafsu makan malam ini. Ini ada makanan cukup untuk 1 orang." Astagfirullahaladzim, ini tamunya Rasulullah nih. Saya udah bawa dari sana, dari rumahnya Rasul. Saya bilang saya bakal jamu. Gimana makanan untuk 1 orang, mau makan bertiga? Waktu itu belum turun ayat hijab, ya. Jadi istri sama suami sama tamu masih duduk semeja, belum turun ayat pemisahan pria dan wanita dalam tempat. Ya sudah, kita hidangkan aja, makan dikit-dikit sambil ngobrol. Mana mau tamunya makanan untuk 1 orang dimakan bertiga, malu-maluan, ya kan? Siapa dulu nih yang mengulurkan tangannya? Yang pertama malu, yang terakhir lebih malu lagi. Ya gini aja Bu, nanti saya ngobrol sama tamu, ini dibikin nih ya strateginya, strategi mulia tapi ini. Nanti saya ngobrol sama tamu, nanti ibu pura-pura membetulkan pelita, pura-pura betulin, matiin biar gelap, ya. Udah matiin, taruh piring buat tamu, kita taruhin piring kosong, kita pura-pura makan aja, kelang-keleng piring, yang makan tamu sendiri, kan nggak kelihatan gelap. Gitu aja ya Bu ya. Kalau nggak gitu nggak makan tamunya. Ya udah gitu, ngobrol suami sama tamu, "Ya Pak, dari mana?" "Alhamdulillah tamunya Rasulullah, saya girang bisa kebagian nyambut tamunya Rasulullah. Bapak sudah membuat saya mulia." Ibunya, istrinya mulai benerin pelita, pura-puranya rusak, matiin, mati, gelap. "Bu, kenapa rusak ini? Kayaknya nggak tahu kenapa nih." "Ya udah makanannya, ini tamu mau istirahat." Keluarin makanannya, makanan untuk 1 orang, ditaruh di depan tamunya, pelan-pelan suami istri makan piring kosong. Tak tek tok, tak tek tok. Zaman dulu kan belum ada piring kaleng, yang ada kan piring tanah, terbuat dari tanah, beletak beletok, kira-kira gitulah, seakan-akan makan. Selesai pakai tahak lagi, ya udah kenyang, tahak lapar di bawahnya. Ya, selesai, sudah diberesin piringnya, wah dinyalain, nyala lagi pelitanya. Udah, selamat tidur ya, istirahat. Subuh dipanggil sama Rasul SAW, takut, "Ya Allah, saya bohongin tamu." Kata Rasul SAW, "Engkau yang jamu tamuku semalam kan?" "Betul ya Rasulullah." "Ada apa ya Rasulullah?" "Jibril tadi turun, katanya Allah tersenyum melihat perbuatanmu semalam." Bukan Allah tersenyum secara harfiah ya, maksudnya Allah sangat ridho dan sangat mengasihi orang ini. Kan bohong, tapi kan untuk kebaikan dan tidak membawa mudarat pada orang lain, membawa manfaat. Yang begini boleh. Setelah aku wafat nanti akan muncul perpecahan, akan muncul fitnah, akan muncul gempa bumi, dan akan muncul segala hal-hal yang sangat membuat kalian tidak senang, dan akan banyak yang mengaku nabi, dan setelah itu akan muncul kemakmuran.
Para sahabat bertanya, kapan itu yang kemakmurannya ya Rasulullah? Rasul berkata, jika mereka mencintai sujud lebih dari segala-galanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudariku yang kumuliakan, hadirin hadirat, saudara-saudariku yang kumuliakan, dan biangnya kebohongan itu adalah setan seperti saya sampaikan tadi. Makanya digelari oleh Rasul Al-Kadzub. Pernah teriwayatkan di dalam Sahih Bukhari bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an ngadu pada Rasul, ya Rasulullah, Abu Hurairah dipasrahi megang zakat fitrah, ditaruh di tempatnya untuk jaga zakat fitrah. Semalam ada pencuri, kutangkap pencuri itu. Terus dia nangis, saya punya anak, saya punya keluarga, jangan tangkap saya. Ya sudah, lalu kemana pencurinya? Saya lepaskan ya Rasulullah, nggak tega. Malam ini dia bakal datang lagi, karena dia Al-Kadzub. Rasul nggak nyebut Al-Kadzub itu siapa. Enggak ya Rasulullah, dia sudah benar-benar nangis, nggak mengulang. Besok malamnya benar datang lagi, mau mencuri lagi, mau mencuri dari zakat fitrahnya muslimin. Maka ditangkap lagi sama Abu Hurairah. Kamu yang semalam lagi? Iya, saya kelaparan, istri saya, anak saya nangis lagi. Kamu sekarang saya harus tangkap. Maafkan, saya orang susah, jangan dipersulit. Gak tega Abu Hurairah, lepas lagi. Subuh temu Rasul, salaman. Rasulullah, iya, semalam balik lagi, betul ya Rasulullah. Tapi dia udah kapok, nggak ngulang lagi katanya. Kata Rasul, bakal datang lagi malam ini Al-Kadzub. Tidak ya Rasulullah, dia sudah kapok, tidak mau ngulangi lagi perbuatannya. Al-Kadzub bakal datang lagi malam ini. Maka malamnya ditunggu sama Abu Hurairah. Kalau Rasulullah udah bilang berarti benar, ditungguin, benar datang lagi. Ditangkap, dia bilang, sekarang kau akan kubawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia berkata, sudah, jangan teruskan, karena akan kuajarkan kau suatu bacaan yang jika kau baca, sebangsaku tidak akan pernah kembali mengganggumu. Maka ia mengajarkan ayatul kursi. Lalu saat subuh dilaporkan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata, sadaqal kadzub, sekarang si pendusta tumben bicara benar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ayatul kursi adalah anti yang bisa menjaga kita dari gangguan setan. Saudara-saudariku yang kumuliakan, dalam kehidupan kita fahami bahwa syaitan selalu mengajak kita kepada segala hal. Saya lebih meluas, dari masalah dusta sampai ke rantai masalah-masalah sifat buruk lainnya, ya. Kesemua ini berawal dari syaitan. Namun ketika kekuatan jiwa kita berpadu dengan cahaya kekuatan Rabbul Alamin, maka di saat itulah kegelapan sirna. Hati bercahaya, maka saat itulah syaitan terbakar. Maka saat itulah syaitan itu lari menghindar. Sebagaimana riwayat Sahihul Bukhari, syaitan itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau lewat di hadapanmu, dia lari, wahai Umar, dia mencari jalan lain. Kenapa? Karena kuatnya hati Sayyidina Umar bin Al-Khattab di dalam menjalankan hak dan kebenaran, dan bukanlah orang yang tidak taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi orang yang sangat taat kepada Rasul, sehingga teriwayatkan di kedua pipinya ini terdapat 2 garis hitam. Kalau kita di film-film, garis hitam itu codet bekas kampakan preman. Ini bukan,
Ini 2 garis hitam bekas air mata yang banyak, yang sangat banyak, yang hampir tidak pernah berhenti mengalir. Teriwayatkan di 2 pipi beliau khattan aswadan, 2 garis hitam di antara kedua pipinya dari air mata yang terus mengalir, dari doa yang tidak berhenti yang disabdakan oleh Nabi SAW, jadilah bibirmu itu selalu basah dari berzikir. Saudara-saudariku yang kumuliakan, maka dalam keadaan seperti itulah Allah akan menerbitkan kemakmuran bagi permukaan bumi yang siap dibuka. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir hayatnya, khutbah terakhirnya, wasiat terakhir sang Nabi, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, beliau keluar dipegangi oleh sahabat dengan sorbannya yang basah karena keringat yang terus mengalir dalam demam yang demikian berat. Beliau bersabda, setelah aku wafat nanti akan muncul perpecahan, akan muncul fitnah, akan muncul gempa bumi, dan akan muncul segala hal-hal yang sangat membuat kalian tidak senang, dan akan banyak yang mengaku nabi, dan setelah itu akan muncul kemakmuran. Para sahabat bertanya, kapan itu yang kemakmurannya ya Rasulullah? Rasul berkata, jika mereka mencintai sujud lebih dari segala-galanya. Saat generasi orang yang mencintai sujud muncul, kemakmuran berlimpah di permukaan bumi. Hadirin hadirat, itulah janji Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang semakin hari semakin jauh dari sujud, membuat mereka semakin hari semakin miskin dan penuh musibah. Maka kita bertanggung jawab merubah diri untuk memperbanyak generasi orang-orang yang sujud dengan dahi dan sanubarinya untuk mencapai keridhaan Allah, yang dengan itu kemakmuran ditumpah ruahkan di bumi kita.